Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan teman-teman. Jadi tadi kalau kita sudah membeli hosting dan domain, maka di sini kita bisa masuk ke cPanel-nya. Namun sebelum itu, untuk teman-teman yang mungkin bertanya, Bang, bagaimana kalau saya beli hosting di tempat lain? Apakah bisa nantinya, Bang? Sedangkan domainnya di Niaga Hoster. Atau sebaliknya, saya beli domainnya di Niaga Hoster tetapi hostingnya di tempat lain. Nah, di sini teman-teman tidak masalah, asalkan nanti name servernya tetap diarahkan. Nah, jadi name servernya tetap diarahkan ke hostingnya. Nah, kalau di Niaga Hoster ini, teman-teman untuk melihat name servernya, teman-teman tinggal klik kelola di bagian hosting. Jadi ini layanan Anda, hosting, kemudian di web kita, kampusmarketing.com, kita klik kelola. Oke, kemudian kita masuk ke bagian detail dan di sini ada yang namanya name server. Nah, kurang lebih kalau teman-teman beli hosting dan domain di tempat lain, di layanan hosting lainnya, caranya sama saja, teman-teman bisa cari name servernya. Nah, kalau teman-teman bingung, silakan nanti minta saja kepada support. Insya Allah nanti akan dibantu supportnya secara cepat gitu. Nah, kalau seandainya teman-teman bertanya, Bang, kenapa name servernya ini berbeda dengan name server ini? Sedangkan ini adalah domain kampus marketing. Nah, jadi teman-teman, ini saya menggunakan Cloudflare. Nah, Cloudflare ini apa? Nanti akan saya jelaskan fungsinya. Oke, sekarang saya ingin menjelaskan kepada teman-teman tentang cPanel terlebih dahulu. Jadi di sini teman-teman bisa masuk ke cPanel. Nah, enaknya di Niaga Hoster kita bisa langsung login ke cPanel dari link ini. Nah, seandainya di hosting lain, teman-teman juga nanti dapat link login dari email terdaftar. Jadi tidak sekedar di sini, tapi juga nanti akan mendapatkan notifikasi dari email setelah membeli hosting untuk login ke cPanel-nya. Nah, jadi kita klik all features di sini. Kemudian untuk teman-teman yang bertanya, Bang Fadil, cPanel itu apa sih? Apa sih fungsinya gitu? Jadi bahasa gampangnya cPanel ini adalah suatu kontrol panel secara online di mana kita bisa mengkontrol hosting web kita gitu. Nah, jadi ini adalah tampilan cPanel. Nah, kurang lebih kalau teman-teman beli di tempat lain, tampilannya itu hampir sama atau bisa dikatakan 100% sama malahan. Paling berbeda dalam beberapa fiturnya. Misalkan ini Domainesia. Ini adalah cPanel dari layanan hosting Domainesia. Jadi untuk tampilannya hampir sama ya. Fungsinya jelas sama dan tampilan hampir sama, teman-teman bisa lihat di sini. Nah, bedanya penyedianya saja. Ini dari Niaga Hoster, ini dari Domainesia. Nah, kemudian di sini saya ingin menjelaskan sedikit, tidak seluruhnya, karena fokus kita di sini membuat landing page untuk bisnis. Nah, di bagian files ini ada yang namanya file manager. Nah, ini adalah pusat dari data hosting kita, kurang lebih seperti itu. Jadi kalau teman-teman di HP Android itu ada yang namanya file manager, nah maka kita bisa mengotak-atik file-file hosting kita di dalam sini nantinya. Nah, kemudian kita scroll ke bawah. Oke, kemudian ada domain. Bagian domain ini kita bisa lihat domain yang sudah terdaftar di sini. Kemudian bisa menambahkan add-on domain. Jadi dalam satu hosting itu kita bisa menambahkan banyak domain. Nggak perlu beli hosting lagi, cukup satu hosting dan bisa menambahkan banyak domain. Tergantung paket apa yang teman-teman beli gitu. Kemudian ada subdomain. Nah, di sini kita bisa menambahkan sebanyak mungkin subdomain ya. Tergantung paketnya juga, selagi masih unlimited untuk database atau bandwidthnya, untuk di space-nya maksud saya, maka subdomainnya bisa kita tambahkan sebanyak mungkin. Nah, kemudian untuk email, nah ini sangat penting juga, kita bisa menambahkan email bisnis di sini. Nah, email bisnis ini apa? Yaitu bukan email gratisan seperti Google. Misalkan fadiladityaedun@gmail.com. Nah, itu adalah email dari gratisan dari Google. Kalau email bisnis saya buat fadil@kampusmarketing.com. Nah, jadi kita bisa pakai domain kita sendiri untuk nama email kita.
Nanti akan saya jelaskan bagaimana cara membuatnya. Kemudian di bagian bawah ini ada Let's Encrypt SSL. Nah, ini nantinya sangat penting untuk mengaktifkan SSL. Jadi SSL ini tadi fungsinya sebagai pagar ya, pagar untuk hosting kita ini, sebagai pengaman gitu. Kalau nggak ada SSL maka dianggap tidak aman oleh Google Chrome biasanya. Dan juga ada Immunify 360 untuk mengatasi DDoS dan malware. Kemudian, nah di sini ada Cloudflare, kemudian juga ada PHP versi, kemudian ada Let's Speak Cache. Nah ini fiturnya sudah sangat lengkap kalau di Niaga Hoster. Dan yang paling penting ada WordPress. Nah jadi nanti kita akan menginstal WordPress dari cPanel ini. Nah jadi teman-teman, kalau tadi sudah membeli hosting dan domain, kemudian kita login ke cPanel dan kita install WordPress seperti itu.